Oke, di video ini kita akan bahas tentang manajemen persediaan dan manajemen menu. Jadi video ini lebih spesifik ke jenis usaha F&B atau penjualan makanan dan minuman seperti kedai kedai kopi, kemudian booth makanan minuman, kafe atau resto. Nah, di persediaan ini nanti akan ada produk, ada daftar produk, isinya itu bahan baku, non persediaan, jasa. Kemudian ada di produk pengaturan itu nanti ada satuan, merek, varian dan kategori. Jadi ini nanti akan digunakan di bagian fitur produk. Satuannya apa saja? Misalnya produk itu bisa satuan gram, kemudian satuan kilogram, kemudian karton dan lain-lain. Kemudian merek ini misalnya mereknya nanti kayak Indomilk, Ultra dan lain-lain. Varian misalnya nanti ada varian ukuran, small, regular, kemudian large. Kemudian kategori ini nanti misalnya kategori makanan ataupun minuman. Kemudian di dalam persediaan stok ini nanti ada stok awal, penyesuaian stok, penerimaan stok, pengeluaran stok, dan transfer stok antar cabang atau antar gudang. Juga di persediaan ini nanti ada laporan. Ya, jadi laporannya itu nanti seperti ini dan akan bertambah lagi sesuai dengan perkembangan fitur ke depannya. Kemudian karena ini F&B, jadi nanti ada menu. Menu itu juga sebagai bagian dari persediaan. Jadi ada menu olahan, nanti ada menu olahan di sini, ada produk jadi, juga nanti ada paket atau combo, dan juga nanti ada e-menu publik kalau misalnya nanti pihak outlet mau share menunya ke sosmed ataupun ke ke calon pelanggan. Oke, kita mulai dari yang pertama di persediaan, kita masuk ke bagian produk, kemudian ke pengaturan dulu. Ya, jadi kita mulai dari satuan. Jadi satuan ini sudah ada gram, mil, dan pieces. Ya, jadi kita bisa tambah lagi misalnya seperti contohnya kita mau tambahkan satuan misalnya kalau makanan biasa ada satuan porsi. Nah, kita klik tombol simpan. Oke, kalau mau tambah baru lagi misalnya satuannya itu misalnya bungkus. Ya, atau untuk nantinya ada karena di Gatsby Post ini ada fitur namanya konversi satuan. Jadi misalnya dari gram ke kilogram. Berarti kita akan isi kilogram, kita klik tombol simpan. Nah, jadi nanti di daftar satuan itu sudah ada kilogram, juga ada porsi. Seperti itu. Nah, misalnya kita mau ubah menambahkan keterangan di sini, kita bisa klik tombol klik satuannya ini, misalnya mil. Kita bisa kasih keterangan misalnya satuan ini untuk produk yang satuannya mil, atau penggunaan satuan mil. Seperti itu, kita klik tombol simpan. Oke, jadi kalau kita kembali ke daftar satuan itu sudah ada keterangannya. Terus kemudian misalnya nanti produk porsi ini tidak mau digunakan, ya berarti kita tinggal klik nama porsinya ini, kemudian kita klik nonaktif. Nah, setelah nonaktif nanti ada dua tombol lagi nih, mau diaktifkan kembali atau mau dihapus secara permanen. Untuk satuan yang sudah digunakan pada produk itu tidak akan bisa dihapus. Itu untuk menjaga integritas data. Oke, selanjutnya kita masuk ke merek. Nah, merek ini nanti kurang lebih seperti ini, ada generik atau merek yang umum. Kemudian ada house brand misalnya untuk menu yang atau produk yang dibuat sendiri oleh pemilik toko. Kemudian ada Indomilk misalnya untuk susu atau Ultra untuk susu. Nah, contohnya kita nanti mau buat tambahan lagi misalnya merek baru lagi, misalnya kita klik tombol tambah. Misalnya di sini kita akan bikin contohnya itu mereknya Max Creamer. Ini biasanya untuk bubuk creamer. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini sudah jadi. Nanti untuk edit
set nonaktif dan aktif juga itu sama seperti yang satuan tadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya varian. Varian ini nanti kita akan buat misalnya untuk minuman yang size-nya small atau size-nya large seperti itu. Nah, contohnya kita buat varian baru lagi, misalnya kita klik tombol tambah. Untuk ukuran kita klik nama, misalnya small, kemudian kita klik tombol simpan. Kemudian untuk ukuran lagi, misalnya kita buat baru lagi, untuk ukuran kita kasih satu variannya large, klik tombol simpan. Nah, jadi nanti di variannya ini sudah ada small dan large. Nah, selain itu misalnya untuk packaging, biasanya untuk take away atau dine in, nah kita bisa tambah. Kemudian kita pilih packaging, misalnya namanya itu misalnya kalau untuk dine in kita pilih untuk minuman nanti ada gelas, kita klik tombol simpan. Itu misalnya untuk pelanggan yang untuk dine in. Kemudian kita bisa buat baru lagi, kita buat misalnya packaging lagi, misalnya cup plastik. Nah, kita simpan di sini. Tujuannya supaya ketika kita membuat HPP atau bahan baku terhadap sebuah produk, nanti akan terpisah antara harga pokok yang menggunakan cup plastik dengan harga pokok yang hanya menggunakan gelas. Ya, jadi di sini kita sudah punya beberapa ukuran. Nah, ini sebenarnya warna ini adalah untuk packaging. Jadi untuk non F&B itu adalah warna biasanya kayak biru, merah dan lain-lain. Jadi nanti untuk F&B nanti munculnya itu sebagai packaging. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori. Nah, di kategori secara default nanti ada makanan dan minuman. Misalnya kita ingin tambahkan lagi untuk kedai kopi, jadi kita bisa tambah, klik tombol tambah. Kemudian kita klik misalnya ketik sini, masukkan coffee, ini untuk kategori atau kelompok minuman kopi. Kemudian kita buat baru lagi misalnya untuk varian matcha misalnya, berarti kita ketik sini matcha. Nah, contohnya untuk makanan kita bisa kelompokkan lagi, misalnya ada snack. Nah, kita bisa ketik snack. Kemudian misalnya ada lagi kelompok mie, misalnya nanti ada mie goreng, mie kering dan lain-lain seperti itu. Kita simpan. Nah, jadi di daftar kategori kita sudah punya beberapa kategori. Oke, kita akan masuk ke bagian produk bahan baku di video selanjutnya.